Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anakku sekalian dengan saya Bapak Muhammad Hanafi. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang video pembelajaran hadis tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kali ini Bapak akan membahas kompetisi dasar 3.3 yaitu memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman riwayat Ali bin Abi Thalib dan hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ad-Dalhaq dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah dan dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang fokus kepada pembahasan tentang kalian bisa sambil lalu mengamati gambar-gambar yang Bapak sajikan ini, sambil lalu Bapak akan menjelaskan apa itu ibadah. Anak-anakku sekalian, ibadah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ketaatan, penghambaan, penyembahan atau pengagungan. Sedangkan menurut syara, ibadah adalah mempunyai beberapa arti. Yang pertama, ibadah adalah melaksanakan perintah Allah melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, arti yang kedua adalah ibadah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah berarti sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Anak-anakku sekalian, tentunya ketika kita melaksanakan ibadah, maka kalian harus tahu apa tujuan dari ibadah itu. Ibadah dalam Islam bukan sejenis perbuatan magis yang bermaksud mengundang campur tangan al-qadrati di dunia yang terikat dengan hukum kualitas sebab akibat. Atau ibadah juga bukan pemujaan yang mengandung maksud berlebihan dengan mengharapkan pertolongan yang maha kuasa. Tujuan ibadah yang benar adalah ibadah lebih merupakan pengabdian dan dedikasi terhadap semangat hidup yang bertujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menjadikan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Al-Qur'an yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang ibadah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintah untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat serta warka'u ma'ar raki'in, rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Artinya kita diharuskan untuk sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, beribadah tentunya yang diharapkan oleh kita semua itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus memahami bagaimana cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan menjelaskan hadis Nabi, ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Yang pertama adalah harus didasari keimanan. Iman kepada Allah. Kemarin pada penjelasan sebelumnya Bapak telah menjelaskan apa itu iman dan apa saja yang harus diimani. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum lillah. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu." Nabi bersabda, "Hai manusia, akhlisu a'malakum, ikhlaskanlah segala amalmu. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mal, karena sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal-amal illa ma khalasalahu, kecuali ikhlas kepada Allah." Ikhlas itu artinya adalah tidak mengharapkan apapun dalam beribadah kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwasanya ciri ibadah yang pertama adalah kita harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ibadah kita bisa diterima oleh Allah adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Apa yang kita kerjakan, khususnya dalam masalah ibadah, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah bersabda, "An ummil mukminin Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Hadis yang kedua, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Anak-anakku sekalian, kalian perlu memahami bahwa ciri ibadah yang diterima adalah hal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bahkan disabdakan barang siapa yang membuat sesuatu tanpa perintah Rasul, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul, maka akan ditolak. Semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita, apalagi ibadah kita yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian perlu kalian pahami ada dua ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Yang pertama adalah tadi, yang pertama ikhlas, berbuat sesuatu hanya karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mungkin itulah video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.